Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk video yang kali ini, video kedua tentang pembelajaran PKWU. Bapak di sini akan mengulang lagi pelajaran yang kemarin. Kemarin sempat disinggung pada pertemuan pertama ya, pada perkenalan bahwa kita akan belajar PKWU. Bab pertama itu tentang yaitu kewirausahaan. Ya, kewirausahaan. Nah, tapi sebelum itu salah satu dari kewirausahaan itu adanya kerajinan gitu. Jadi sebelum kewirausahaan kerajinan dulu. Nah, kenapa demikian? Karena pada kompetensi dasarnya di sini kan memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar lokal, meliputi ide peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, dari kerajinan tersebut kemarin seperti singgung juga bahwa banyak sekali kerajinan. Nah, yang Bapak harapkan untuk pelajaran untuk kerajinan pada pertemuan ini, kamu minimal paham gitu. Dalam membuat suatu kerajinan, kamu bukan hanya membuat kerajinan tersebut, tapi step by stepnya harus tahu gitu ya. Dan itu pun akan menjadi laporan untuk kamu gitu ya, peserta didik, untuk melaksanakan kegiatan kerajinan tersebut. Jadi bukan hanya hasil yang Bapak inginkan, tapi dari proses tersebut sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena salah satu usaha yang baik itu ataupun hasil yang baik pasti nggak luput dari usahanya yang emangnya baik juga gitu. Nah, sehingga untuk kali ini Bapak akan membahas salah satunya tentang yaitu kerajinan. Nah, tadi kerajinan itu banyak ya. Kemarin sempat dibahas juga bahwa kerajinan itu salah satunya kerajinan bahan bekas. Kita gunakan kerajinan bahan bekas saja. Kenapa? Karena dari bahan-bahan bekas, contohnya aqua bekas, aqua air minum gitu kan, itu yang emang sepele dan itu menjadi sampah masyarakat gitu. Nah, tetapi itu ternyata bisa menjadi nilai yang bagus bagi orang yang sangat bisa dalam menggunakan itu gitu. Dari yang asalnya yaitu apa namanya tadi dibuang sama orang lain gitu ya, gitu kan, sama kita dimanfaatkan. Nah, kita contohkan tadi dari aqua gelas yang bekas air minum dibuang sembarangan, kita ambil ataupun kita cari tong sampah nggak apa-apa gitu ya, yang emang bersih dibersihin sama kita gitu kan. Berarti step pertama perencanaan dulu. Kita harus tahu, wah kita akan bikin suatu kerajinan dari bahan bekas yaitu tadi bekas air minum. Yang pertama itu kamu siapkan yaitu perencanaannya. Apa perencanaannya? Saya akan menggunakan ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Nah, itu bisa dijelaskan kan ya, menurut step by stepnya gitu. Salah satunya. Sehingga untuk perencanaan itu sangat penting sekali dalam suatu usaha gitu kan. Dalam perusahaan yang besar, yang perusahaan yang kecil, rencana itu harus ada gitu. Dari niat, yang pertama niat gitu kan. Dalam suatu usaha itu yang pertama tekankan niat. Niat dalam arti baru yaitu perencanaan gitu kan. Dari perencanaan itu akan dibahas ya. Perencanaan itu akan dibahas tentang yaitu step by stepnya gitu kan. Satu yaitu kita membersihkan aqua gelas tersebut gitu kan. Nah, kemudian dari aqua gelas tersebut sudah dibersihkan gitu kan, kemudian dibersihkan juga
bagian-bagian yang emang kita penting gitu kan. Nah kemudian contohkan kita mau bikin dari aqua gelas tersebut yaitu hiasan gitu kan. Oh berarti dari hiasan tersebut aqua gelas bisa dikreasi pakai alat-alatnya gitu kan. Alatnya itu bisa pakai apa namanya pisau cutter gitu kan, lem siapkan sama kita gitu kan, lemnya lem tembak ataupun lem yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah kemudian itu kan step 2, kemudian step 3-nya baru tuh kita mulai ke mencoba gitu kan, mencoba dari harusnya mah seperti ini, jelek, dibuat lagi gitu kan, kreasi-kreasi yang lain gitu dari kerajinan tersebut. Nah udah gitu kan itu ke step 3. Nah yang keempat berarti hasil dari itu gitu kan. Nah dari perencanaan tersebut udah matang sehingga hasilnya gitu kan ada. Nah kemudian udah hasilnya terwujud, bentuknya seperti ini banyak gitu kan, nggak satu macam. Biasanya kalau dari bahan bekas itu dari tadi aqua gelas aja tidak satu macam kita bikin gitu kan, bisa beberapa macam gitu. Nah disitulah kecerdasan kita dan kreatif kita diuji di situ gitu. Sehingga kepada peserta didik yang Bapak sayangi ya, sehingga seperti itu kalian harus menggunakan kreativitas kalian untuk mewujudkan suatu hasil yang maksimal dari tadi bahannya bahan bekas gitu ya. Kemudian nah baru terakhir yaitu evaluasi gitu kan. Dari evaluasi tersebut dari hasil tersebut, wah ini ada kekurangannya, dievaluasi. Oh berarti saat bikin lagi jangan seperti ini gitu, ataupun ini catnya kurang bagus nih, kalau seperti ini harus seperti apa gitu. Itu salah satunya. Nah berarti tadi ya yang pertama stepnya itu niatnya yang baik gitu kan, mau buat apa, dari kerajinan apa. Kemudian yang kedua perencanaannya harus matang gitu. Karena dari perencanaan itu akan ada tuh step by stepnya gitu kan itu. Kemudian yang ketiga prakteknya langsung, dan yang keempat evaluasinya. Itu dari suatu kerajinan salah satunya. Jadi perusahaan-perusahaan besar pun seperti itu, tidak jauh dari itu ya. Perusahaan-perusahaan besar ataupun punya usaha-usaha intinya nggak jauh dari pertama mau bikin usaha aja, sama aja dengan tadi membuat kerajinan. Berarti ada niat yang pertama gitu kan, saya mau bikin usaha apa gitu kan. Kemudian dari bikin usaha itu kemudian apa yang harus lakukan, yaitu yang kedua rencananya. Oh berarti harus punya modal gitu kan, harus tahu resepnya gitu kan. Kemudian sudah itu step by stepnya, dari usaha itu siapa yang akan membelinya gitu kan. Itu jangan sampai kita buat suatu usaha tapi tidak ada yang beli gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian ataupun kita buat suatu usaha ataupun contohkan dari segi makanan lah gitu. Kita contohkan bakso gitu. Dari bakso tersebut itu kan akan menjadi enak dan nikmat dan banyak penggemarnya. Salah satunya yaitu resep yang emang dia tinggi gitu. Sehingga resep tersebut sangat penting, dan resep tersebut tidak ada di buku gitu. Kenapa? Biasanya otodidak dan emang belajar langsung gitu. Itu ya kemampuan membuat resep yang baik, itu salah satunya. Itu dalam kerajinan. Untuk video kali ini, untuk pertemuan kedua, jadi intinya tentang kerajinan PKWU, kalian bisa gunakan apa saja bahan-bahan bekas yang ada di rumah, contohnya tadi aqua gelas ataupun apa, untuk membuat satu kerajinan. Nah, yang Bapak inginkan dari kerajinan itu bukan hanya hasil yang dapat, tapi dari proses step by stepnya.
bila perlu kalian ketik, tulis itu kan. Ntar di kelas 3 itu biasanya ada pelajaran kalau nggak bahasa Indonesia PKN itu membuat jurnal ataupun karya ilmiah. Nah dari situ sama aja, dari kewirausahaan pun pengennya seperti itu, jadi adanya judul gitu kan, adanya pendahuluan, kemudian yang bab 2 yang berarti yaitu perencanaannya apa gitu kan, kemudian yang bab 3-nya apa namanya isi dari pembahasan tersebut, kemudian yang keempatnya yaitu simpulan dan hasil dari karya tersebut. Itu ya, itu jadi untuk pertemuan kedua ya, Bapak cukupkan sekian dulu yang Bapak sampaikan. Nah kemudian untuk masalah tugas, Bapak akan ngasihkan tugas itu untuk pertemuan kedua ini yaitu dengan menggunakan tadi ya, bikin satu seperti sebelumnya itu pun tugasnya hampir sama. Jadi kalian tentukan dulu bahan bekas apa yang mau digunakan gitu. Kemudian udah menentukan ya judulnya mau bikin apa, nah buatlah step by stepnya dan kirimkan ke email Bapak ya gitu. Nah step by step tersebut yang rapi, kemudian apalagi dengan kamu pernah praktek di rumah itu lebih baik untuk kerajinan seperti itu ya. Mungkin yang pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.